Kepemimpinan, teori dan aplikasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nggak cuma soal menyuruh-nyuruh, tapi juga soal memberi contoh, membangun visi, dan bikin orang lain percaya buat jalan bareng. Makna kepemimpinan sendiri nggak selalu harus punya jabatan tinggi. Seorang pemimpin bisa muncul dari siapa saja yang mampu mengayomi tim, ngebangun semangat, mengambil keputusan bijak, dan menjadi panutan dalam tindakan. Teori kepemimpinan, contingency theory. Nah ini dia. Kasus seorang supervisor pabrik, katakanlah namanya Andi, biasanya menggunakan gaya kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada tugas untuk memastikan produksi berjalan dengan efisien. Namun ketika perusahaan yang mengalami krisis keuangan, ia mengubah pendekatannya menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap saran dari karyawan untuk mencari solusi bersama. Analisis, Andi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi. Dalam keadaan normal, kepemimpinan yang otoritatif mungkin diperlukan, tapi dalam masa krisis, pendekatan kolaboratif lebih efektif. Teori kontingensi atau contingency theory, yaitu kepemimpinan efektif bergantung pada situasi yang dihadapi. Model Fiedler mengelompokkan pemimpin berdasarkan orientasi tugas atau hubungan, dan efektivitasnya tergantung pada kondisi lingkungan. Teori kepemimpinan, trait theory. Nah, kasusnya seorang manajer bersama Dimas dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan memiliki komunikasi atau kemampuan komunikasi yang sangat baik. Sejak bergabung dengan perusahaan, ia selalu percaya diri dalam mengambil keputusan, memiliki integritas tinggi, serta menunjukkan empati terhadap karyawan. Karena sifat-sifat ini, timnya merasa termotivasi dan percaya pada kepemimpinannya. Analisis, keberhasilan Dimas sebagai pemimpin bukan karena pelatihan atau strategi tertentu, melainkan karena ia memiliki sifat-sifat alami yang membuatnya efektif dalam memimpin timnya. Teori kepemimpinan, trait theory atau teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik atau sifat bawaan tertentu seperti karisma, kecerdasan, keberanian, dan integritas. Contoh sifat pemimpin yaitu percaya diri, disiplin, dan kemampuan komunikasi yang baik. Teori kepemimpinan yang lain adalah behavior theory. Kasus, Siti adalah kepala tim di sebuah perusahaan rintisan atau startup. Awalnya, ia selalu fokus pada pencapaian target tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Namun, setelah menerima umpan balik dari timnya, Siti mulai mengubah pendekatannya. Ia mulai mau mendengarkan keluhan, memberikan penghargaan atas pencapaian individu, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota tim. Analisis, perubahan perilaku Siti menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan diubah. Awalnya, ia hanya berorientasi pada tugas, tapi kemudian mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi pada hubungan, yang membuat timnya lebih produktif dan puas. Teori kepemimpinan, behavioral theory. Teori perilaku atau behavioral theory. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal sifat bawaan, tetapi dapat juga dipelajari melalui perilaku tertentu. Dua pendekatan utama, pertama kepemimpinan berorientasi tugas, fokus pada pencapaian target dan efisiensi. Kedua, kepemimpinan berorientasi pada hubungan, fokus pada hubungan membangun tim dan kesejahteraan anggota tim. Teori kepemimpinan yang lain adalah transformational leadership. Kasus, Rina, seorang CEO sebuah perusahaan teknologi, memiliki visi besar untuk membawa perusahaannya menjadi pemimpin di industri kecerdasan buatan. Ia secara aktif menginspirasi timnya dengan mengadakan sesi diskusi inovasi, memberikan pelatihan pengembangan diri, dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Analisis, gaya kepemimpinan Rina adalah transformasional karena ia tidak hanya memberikan arahan, tapi juga memberikan inspirasi dan membangun motivasi intrinsik dalam timnya untuk mencapai kesuksesan bersama. Teori kepemimpinan transformasi atau transformational leadership. Pertama, pemimpin transformasional menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif bagi pengikutnya. Karakteristik pemimpin transformasional adalah memiliki visi yang jelas, karisma, kepedulian terhadap pengikut, dan memberikan tantangan kepada anggota tim. Teori kepemimpinan yang berikutnya adalah transactional leadership. Kasus, di sebuah perusahaan penjualan, manajer bernama Budi menerapkan sistem insentif berbasis pencapaian target. Karyawan yang mencapai target akan mendapatkan bonus, sementara yang tidak mencapai target akan mendapatkan peringatan atau evaluasi kinerja. Analisis, pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan transaksional, di mana pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengelola timnya. Teori kepemimpinan transaksional atau
transactional leadership ini karakteristiknya adalah pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengarahkan perilaku anggota tim. Contohnya adalah seorang manajer yang memberikan bonus bagi karyawan yang mencapai target.